Oke, kembali lagi dengan saya yang akan menjelaskan tentang CorelDRAW setelah kita mengetahui workspace yang ada di video pertama. Baik, langsung saja kita ke CorelDRAW yang di sini sudah ada tampilan halaman A4. Oke, untuk video kali ini kita bahas toolbox. Toolbox yaitu alat yang akan kita pakai untuk menggambar. Namun karena banyaknya toolbox di sini, videonya akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Nah, di bahasan video kali ini seperti yang saya ajarkan, biasanya saya langsung menggunakan istilah line dan curve. Ini artinya garis dan kurva. Oke, jadi dua bahasan ini akan saya jelaskan. Pertama, kita bisa menggunakan alat untuk membuat garis ada di kelompok dari freehand tool dan juga opsi yang lain. Nah, di sini ada opsi yang lain atau alat-alat yang serupa bisa tampil dengan menggunakan klik tahan ya. Jadi setelah kita klik tahan lalu dilepas, nah akan muncul alat-alat yang serupa. Oke, di sini saya coba pakai dulu ada freehand. Cara pakai freehand dengan cara diklik tahan, kita buat gambar seperti ini. Sesuai dengan namanya yaitu freehand, berarti menggambar dengan bebas. Cara yang pertama adalah dengan di drag. Cara kedua, jika kita klik dan melepas klikkan pertama lalu menggeser mouse ke arah yang diinginkan kemudian diklik, maka akan menjadi sebuah garis. Nah, dua jenis garis di sini yaitu kurva dan garis lurus. Ini yang akan kita bahas, yang mana nantinya juga sebagai dasar menggambar, yaitu kita harus menguasai garis dan kurva. Untuk alat yang saya pakai masih menggunakan freehand. Kemudian alat-alat yang lainnya akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Nah, kembali ke sini, kita tadi sudah membuat garis lurus dan juga garis lengkung, atau ini bisa disebut dengan line, sedangkan yang melengkung seperti ini adalah kurva atau curve. Untuk mengedit atau memanipulasi garis yang telah kita buat, kita perlu mengenal dulu apa sih yang membentuk sebuah garis atau sebuah kurva. Nah, kalau diperhatikan saat kita mengklik sebuah garis atau kurva ataupun nanti objek, akan terlihat titik warna putih seperti ini. Nah, kalau kita dekatkan mouse kita, maka akan muncul tulisan node. Nah, saya juga akan melihat sebelah kanan dari garis ini ada titik putih juga. Jadi node untuk garis ini ada dua, dan titik node ini tidak mutlak atau jumlahnya tidak dua saja, bisa lebih bisa kurang. Tapi paling minimal untuk sebuah garis ada dua titik node ya. Jadi titik pembentuk sebuah garis atau
kurva atau bahkan nanti sebuah objek. Sedangkan saya coba klik yang garis kurva garis melengkung, diperhatikan lagi di sini ada node di ujung, ada lagi di sini, dan di sini, dan di sini. Kalau dihitung ada sekitar 6. Nah, node-node di sini seperti saya bilang tadi bisa lebih, bisa kurang, atau dengan objek yang sama bisa jadi berbeda jumlahnya. Oke. Setelah kita membuat sebuah garis dan juga kurva, nah terpikirkan gimana sih cara untuk memanipulasinya atau mengeditnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka alat yang digunakan adalah Shape Tool dengan tombol cepatnya atau short key-nya yaitu F10. Di bawahnya tertulis Edit a curve, object, or text character by manipulating nodes. Jadi kita bisa mengedit kurva, objek, atau karakter teks dengan memanipulasi node. Nah, node yang tadi saya tunjukkan ya. Oke, saya coba pakai alat ini untuk garis dulu ya. Untuk line ini kita harus klik pas di ujung dari mouse ya. Oke, node yang di awal atau di sebelah kiri coba saya klik, tahan, geser. Maka kita bisa memanipulasi garis ini sesuai dengan arah dan bentuk yang kita inginkan. Kemudian saya bisa juga menambahkan node atau node ke dalam sebuah garis ini lebih dari 2 ya. Jadi ini sudah ada 2 di ujung sama ujung. Saya coba memanipulasi dengan cara double klik. Saya coba lakukan double klik, maka akan muncul node baru di tengah sini, dan coba saya pindah posisinya, maka akan berubah seperti itu. Jika saya klik lagi 2 kali di tempat yang lain dan saya geser, maka garisnya pun akan berubah seperti ini. Ada cara lain, yaitu dengan cara klik kanan di garis yang belum ada nodenya. Nah, lalu kita menggunakan add klik. Nah, maka akan menambahkan node baru dan bisa saya ubah garis ini. Kemudian jika ingin menggunakan properti di atas juga bisa. Di sini juga ada icon yang sama dengan yang tadi saya tunjukkan menggunakan klik kanan. Kita coba dulu. Klik biasa ya di garis ini, tandai dulu ya. Jadi beda dengan double klik, ini hanya menandai menggunakan klik single ya, single klik. Nah, saya pencet di properti add nodes. Nah, maka muncul titik baru yang bisa kita ubah posisinya. Kemudian jika ingin mengurangi, caranya sama, yaitu dengan double klik di titik yang sudah ada nodesnya seperti ini. Juga klik kanan, delete, juga klik 1 kali atau single klik, pilih di properti, ada delete node. Dan ini berlaku juga untuk kurva. Jadi untuk membedakan kurva atau garis, kita bisa melihat apakah garis itu melengkung atau straight line atau garis lurus. Nah, yang sebelah kanan ini adalah garis kurva ya. Jadi garis yang melengkung.
bisa kita terapkan juga cara menambahkan nodes. Caranya sama ya, cuman beda bentuk dari garis ini ya. Ini berbentuk kurva atau lengkung-lengkung. Bisa saya klik 2 kali, nah itu ada tambahan titik ya atau nodes. Ini bisa saya ubah. Bedanya kalau di kurva akan muncul lengan kurva ya. Di sini ada lengan kurva atau anchor point yang bisa kita ubah-ubah juga. Nah, ini saya coba zoom, arahkan mouse kita ke panah yang muncul di situ. Jadi panah ini muncul dengan cara mengklik nodes yang sudah ada. Ingat ya, alat yang digunakan masih dengan shape atau shape tool. Nah, oke, saya coba mengubah-ubah di sini. Oke, atau bahkan kita bisa menghapus dengan cara double klik, klik kanan, atau menggunakan properti. Karena tadi sudah saya jelaskan, saya pakai cara yang mudah yaitu dengan double klik. Nah, ini untuk menghapus node yang sudah ada ya. Jadi kenapa dihapus? Tergantung kebutuhan. Oke. Kemudian misalnya kurva ini mau saya buat melengkung yang bagus sesuai irama gitu ya. Oke, saya coba memanipulasi dari nodes-nodes ini dengan cara mengubah bentuk dari lengan kurvanya. Oke, ini bisa saya tarik panah-panahnya itu. Saya coba bikin kurva seperti ombak gitu ya. Oke, ini juga saya ubah. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini adalah fungsi dari alat yang namanya shape atau shape tool. Fungsinya untuk memanipulasi nodes atau garis dan kurva, garis lurus dan kurva. Oke, ini aja dulu untuk pelajaran kali ini. Di video selanjutnya nanti kita bahas alat-alat yang mungkin belum saya jelaskan, dan juga ada fungsi lain lagi dari shape tool terhadap kurva di sini. Bisa jadi kita harus mengkonversi ya, melakukan konversi atau merubah yang tadinya garis menjadi kurva atau sebaliknya. Sekian dulu untuk video penjelasan tentang garis dan kurva.